Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kasihan Bu Risma. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dipanggil. Bu Risma, siapa yang tidak kenal dengannya? Dia wali kota yang dikenal tidak hanya di seputar kota Surabaya atau Jawa Timur. Namanya dikenal di seantero negeri karena karya yang dihasilkan membangun kota Surabaya. Wali kota yang diusung PDI Perjuangan ini terkadang menunjukkan sikapnya yang meledak marah-marah jika melihat apa yang dilihat tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Adalah hal biasa jika anak buahnya disemprot dengan keras di hadapan khalayak, bahkan diliput oleh pers. Lalu keesokan harinya diberitakan rame-rame di media. Bukan saja media lokal, tapi media nasional pun memberitakan. Menjadi ironi jika perlakuan memarahi anak buah di hadapan publik yang itu bukan budaya timur justru ditafsirkan sebagai ketegasan seorang pemimpin. Di sini lalu etika tidak menjadi penting. Kemarahan yang dilontarkan Risma sepertinya tanpa tidak dibuat-buat alias tidak disetting. Kemarahan yang meledak itu seperti jadi passionnya. Hanya Risma pejabat yang mempertontonkan kemarahan itu sebagai cara efektif untuk menjadi berita. Kemarahan yang sejatinya sebuah karakter buruk, tapi tidak pada Risma. Justru itu malah punya nilai jual tinggi. Kemarahannya menjadi efektif diberitakan itu dimulai pada awal periode Risma menjabat sebagai wali kota dan dimulai oleh tragedi Taman Bungkul Surabaya saat sebuah perusahaan es krim Walls bagi-bagikan produknya secara gratis di Taman Bungkul. Taman indah dengan tanaman-tanaman yang dipelihara dan tertata rapi. Taman rekreasi buat keluarga dan muda-mudi kota Surabaya dan sekitarnya. Bisa dipastikan masa yang berebut es krim gratis itu menjadikan sebagian tanaman taman itu terinjak-injak dan rusak. Mendengar itu Risma mendatangi lokasi, melihat kerusakan tanaman yang ada. Risma memuntahkan kemarahannya dengan berteriak-teriak, melotot-otot dan suara melengking sambil tampak air mata menggantung di pelupuknya. Kemarahan Risma itu menjadi viral. Tidak ada satu media yang tidak memberitakannya, baik media elektronik, cetak maupun media sosial. Kerusakan Taman Bungkul menjadi berita nasional, diberitakan berhari-hari bahkan berpekan-pekan, tidak putus-putusnya. Itulah bisa jadi kemarahan yang mengandung berkah. Ya, berkah buat Bu Risma, berkah yang melambungkan nama Risma semelambung-lambungnya. Semua televisi minta waktu mewawancarainya dan itu lumrah. Maka Risma menjadi pusat pemberitaan melebihi pemberitaan presiden sekalipun. Tidak sedikit kawan yang bermukim di luar kota Surabaya selalu bertanya-tanya, dan tidak sedikit pula bertanya sekedar untuk menambah masukan-masukan tentang keberhasilan-keberhasilan lainnya yang belum didengarnya. Semua melihat Risma sebagai perempuan tangguh dan pemimpin kota yang bekerja tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan cinta sepenuh hati. Itulah berkah dari tragedi Taman Bungkul yang dinikmati Risma. Hikmah di balik tragedi. Terkadang di balik tragedi ada hikmah yang menyembul. Itu setidaknya yang dirasakan Risma. Bahkan jika boleh memilih, setiap manusia ingin menjadi Risma yang menerima tragedi untuk menyambut hikmah di balik tragedi itu. Risma benar-benar menikmati suasana yang didapatnya, dan lalu langkah-langkahnya terus menjadi pemberitaan. Risma jadi media darling, selalu diberitakan positif, punya nilai jual, dan Risma memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Gayung bersambut. Kekuatan Risma itu sebenarnya ada pada narasi sederhana yang disampaikannya, yang jika berbicara medok khas Surabaya, dan yang bila marah sebutan tanpa tedeng aling-aling, marah semarah-marahnya tanpa malu, nyaris seperti orang kesurupan. Kekuatan lainnya adalah penampilan yang sederhana dengan balutan baju dan aksesoris yang dikenakan tidak terlalu istimewa, memang biasa-biasa saja.
Bahkan jauh dari kesan glamor sebagai orang nomor satu yang memimpin kota metropolitan Surabaya. Kesederhanaan penampilannya itu salah satu nilai jual lainnya yang bisa menjadi nilai positif orang melihatnya. Dari situ muncul kesan bahwa Risma itu cuma bekerja sehingga tidak sempat berdandan bersolek bagai perempuan selayaknya. Risma memang pekerja keras menjadikan kota Surabaya lebih cantik dan mempesona. Itu prestasi yang tidak bisa disepelekan, dan karyanya itu disosialisasikan media dengan baik. Tidak ada yang luput dari pemberitaan media, bahkan sidak-sidaknya pun diliput media. Aneh, sidak kok dipes tahu. Bukan sidak itu silent operation, kerja diam-diam. Tapi masyarakat tetap tidak dengan hal-hal di luar kebiasaan. Itu serasa biasa dimaklumi. Menerima saja sidak absurd karena sudah tertutup oleh prestasi-prestasi yang ada. Skenario kedodoran sinetron di televisi itu settingan, cerita yang dibuat-buat sesuai skenario. Aktris sinetron itu cuma menghafal skenario sesuai perannya, tidak lebih. Hidup di tengah masyarakat terkadang juga memakai teknik setting dan dimainkan secara natural, seolah itu perangkai yang tidak dibuat-buat. Semua gerak-gerik, attitude, dan apa yang dilakukan semata-mata untuk mengesankan kebaikan yang dilakukan dengan manis dan nyaris tanpa cacat. Maka sulit kita melihatnya apakah yang dilakukan itu adegan sebenarnya atau settingan. Lalu tampak menjadi tidak berjarak antara benar-benar dan pura-pura. Akhir-akhir ini banyak yang melihat lalu berpendapat bahwa yang dilakukan Risma tampak absurd. Saat adegan sujud lebih pada delosor, itu saat melakukan pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan para direktur RSD Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya. Itu pada saat pembahasan berkenaan dengan penanganan COVID-19, di mana Surabaya disorot gagal dalam menahan laju merebaknya virus itu. Sujud sambil terisak. Pakar gestur Handoko Gani menganalisis dan menyatakan Bu Risma melakukan adegan sujud itu karena kesedihan dan dipicu penderitaan mental. Tapi netizen hampir seragam menyebutnya aksi Bu Risma itu dengan drama banget dan pencitraan total. Pernah juga Bu Risma melaporkan warganet lantaran melontarkan hinaan kepada dirinya lewat media sosial. Padahal sebagai public figure, ia seharusnya siap untuk dibully meski menyakitkan. Walau laporan itu ditarik kembali olehnya karena tekanan publik yang meluas untuk membebaskannya, tapi publik tetap menilainya sebagai pribadi yang menolak kritik. Lalu yang paling gres terjadi Rabu 11 November 2020 saat demo Omnibus Law yang dilakukan buruh dan mahasiswa di depan Gedung Gerahadi. Di tengah para aktivis yang sedang orasi itu, tiba-tiba Bu Risma datang dengan membawa kantong plastik memunguti sampah yang berceceran sambil dikawal para stafnya. Adegan yang tidak biasa bahkan buruk. Meski nalar masyarakat yang tersumbat diminta menilainya, maka yang terjadi adalah teriakan umpatan para buruh dan mahasiswa dengan teriakan "Hei hei Risma pencitraan, Risma pencitraan", dan umpatan lainnya yang tidak sedap didengar telinga. Adegan Bu Risma itu mengisyaratkan penolakan atas demo, bahkan demo itu hal buruk dan tidak berguna, yang setelah demo selesai cuma meninggalkan sampah yang menumpuk. Kali ini yang didapat Bu Risma bukanlah berkah tapi justru musibah umpatan tidak mengenakan. Meski memungut sampah sesuai penuturannya untuk meringankan kerja para pekerja kebersihan. Di sini tampak Bu Risma terlalu percaya diri untuk memerankan adegan dengan skenario kedodoran. Konyol kesannya. Skenario mendekati publik tentu tidak bisa dipersandingkan dengan mengelola taman indah dan bangunan beton yang bisu. Manusia punya perasaan yang seharusnya disentuh dengan hangat, bukan hadir tanpa nurani keberpihakan. Hadirnya Bu Risma menjadi lain jika yang dibawanya air mineral dan nasi bungkus. Empati agar warganya tidak haus dan lapar. Jika skenario mengelola kota ini tidak diubahnya dengan skenario yang lebih manusiawi, meski Bu Risma menjabat sebagai wali kota tinggal hanya beberapa bulan saja, itu akan meninggalkan warisan tidak indah buatnya. Ia dikenang berakhir dengan bercak noda tidak sempurna, dan publik hanya terus mengingat itu dan tidak mustahil melupakan prestasi yang disandangnya. Duh, kasihan Bu Risma.